anggap enteng itu orang. Dia punya otak. Paham? Urus kamu punya visa hari ini juga atau besok atau lusa, tapi secepat-cepatnya. Minggu ini out. Kenapa sih ya kamu? Gak usah dia belaga bodoh, gak usah pura-pura jujur. Selama ini saya percaya apa yang Mas bilang tentang surat Yanti, tentang foto Christine. Tapi sekarang Mas, jangan coba-coba meyakinkan saya lagi bahwa Mas laki-laki yang setia. Kalau Mas Tom cuma mau harta, saya kasih semua. Tapi tolong jangan menipu saya dong. Saya bunuh orang yang ngomong sama kamu ya. Siapa orangnya? Saya nggak main-main, saya serius nih, saya nggak main-main. Sebut satu nama orang yang laporin sama kamu, saya datengin sekarang juga. Hari ini juga. Gak ada yang ngadu ke saya. Tapi semua dibuktikan dengan surat. Mana suratnya sekarang? Saya memang orang nggak punya, saya orang kere. Tapi maaf, saya masih punya harga diri. Kenapa Tom? Ada orang menghasut Andiani, bilang katanya saya tuh pernah masuk penjara, Bu. Masya Allah. Brengsek bener tuh orang. Saya mau cari tuh orang, Bu. Kakak. Siapa sih itu? Bentar ya, Len. Lu nggak ngantor, Tom? Buka dasi lo. Balikin tuh mobil ke kantor. Kak, lo kumpulin semua kaset sekarang. Lo hubungin Christine. Kita bongkar kalau Om Robert tuh adalah otak dari semua ini. Lu ribut sama Andiani? Gue bukan ribut lagi. Gue udah tinggalin tuh Andiani. Gila lu, Tom. Lo tau nggak? Selama gue setahun ngilang dulu, ada yang bilang sama dia kalau gue tuh pernah di penjara di Surabaya. Andiani percaya? Itu yang gue nggak tahu. Masa dia bisa percaya begitu aja? Waktu gue tanya beritanya dari mana, dia bilang dia nggak mau kasih tahu. Udah begitu yang gilanya ada surat bukti lagi tentang gue. Alamak, brengsek bener tuh orang. Kok kayaknya ada aja orang iseng nyari-nyari kesalahan gue. Dan sampai sekarang gue nggak tahu tujuannya itu apa. Tenang, Tom. Kita boleh kehilangan semuanya. Istri, harta, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi satu, kita tidak boleh kehilangan akal. Halo. Om, Aan nih. Hei, apa kabar kamu, An? Ya, An, semua ini risiko, An. An, kita kan cari kebenaran. Nah, apapun yang terjadi, percaya saya, pasti ada hikmahnya. Ya oke, kamu sekarang sendiri, saya mengerti, tapi jangan dipikirkan. Om dan Tante kan masih ada, ya. Kamu harus sabar, ya. Semua itu ada akhirnya, An. Ngomong-ngomong, Erik mana Om? Erik, sorry. Dia lupa ngasih tahu kamu bahwa dia harus kembali ke Amerika. Dia berangkat beberapa hari yang lalu. Ya, cepat-cepat. Habis di sana ada perusahaan minta dia cepat-cepat kembali. Ya, namanya ada kesempatan kerja, ya nggak? Ya, Om dan Tante sudah pikirkan sewaktu-waktu nanti kita mau ajak kamu jalan ke sana. Ya, go around in America, lihat Hollywood. Universal Studio, mau nggak? Oke, An. Ya. Sampai jumpa. Dari siapa, Pak? Andiani, salam buat kamu. Kasihan dia sekarang. Ada apa? Tommy, dia meninggalkan Andiani. Masa sih orang intelek kayak Andiani bisa percaya begitu aja kalau Tommy pernah ditahan?
Mestinya kan diselidiki dulu. Kalian setuju kalau saya ketemu dengan Andiani? Percuma, Lel. Kayaknya dia udah nggak percaya sama siapa-siapa lagi. Dia cuma percaya sama papanya doang. Kita tuh harus sabar dulu. Kalau kita itu memang benar, masa sih Tuhan tidak ngebantu? Iya nggak, Bu? Iya dong. Kita sudah benar. Jalan yang kita tempuh tuh sudah lurus. Cuma mungkin saja ada orang yang iri melihat kita berhasil. Apalagi Tommy, dari keluarga sederhana, tiba-tiba sekarang jadi bos. Gue juga minta maaf, Kak. Kayaknya gue bakal ngerepotin lo lagi nih sekarang. Soalnya ibu gue takut terancam dia. Apaan sih? Rumah gue tuh rumah lu juga. Ibu lu tuh ibu gue juga. Walaupun kita tuh bukan saudara, tapi ikatan batin kita tuh sudah lebih dari saudara. Ngerti? Yes. Iya. Cuma ibu pesan, kalian jangan bertindak emosional. Siapapun mereka, sebelum mereka mengatur Andiani, kalian harus bertindak. Iya, Bu. Bulan Februari, Pak Tommy ada mengeluarkan uang sebanyak 750 juta. Bulan Maret, 300 juta. Dan uang sebanyak itu semuanya dimasukkan ke dalam rekening pribadi Pak Tommy. Papa tahu nggak tentang semua ini? Bapak yang bilang, berapa keperluan Tommy, berikan aja. Makanya saya nggak pernah lapor tentang pengambilan uang perusahaan. Pak Indra, apakah bisa diperiksa barangkali ada kwitansi yang desain oleh Tommy yang apa namanya? Yang pengeluarannya kurang jelas. Baik, Pak. Ini ada kwitansi yang saya nggak jelas mau bayar apa sebesar 1.230 juta. 1 M lebih, Pak. Ya ampun. Tommy itu keterlaluan. Itu namanya menipu. Saya sudah curiga waktu kalian pertama kali tunangan. Tommy tidak muncul. Bayangkan, 2 miliar lebih dia sikat dari kantor. Saya mesti gimana dong, Om? Saran Om, kamu periksa semua surat berharga lain yang ada di kantor. Setelah itu kita ketemu papamu. Dewi, sambil menunggu Pak Prayogo keluar dari tahanan, sebaiknya kamu tinggal di sini, temanin Andiani. Iya, An. Tante akan tinggal di sini menemani kamu. Ya?
Andiani. Tom, Makan dulu yuk. Iya, Tante. makan dulu yuk. Ya, Bu. Halo? 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 Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Robert. Gimana, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Beginilah. Ada salam dari Andiani. Hari ini dia tidak bisa datang. Tidak apalah, Pak Robert. Yang penting dia sehat, kan? Sehat, Pak. Pak, Ya. Tommy sudah tinggalkan Andiani. Penipu itu anak. Betul kan, Pak Robert? Tommy itu pernah ditahan? Betul. Andiani sudah dapat surat, fotokopinya dari surat kepolisian di Surabaya. Dan ini, Pak, saya rasa Pak Prayogo harus tahu. Andiani sudah meriksa keuangan kantor. Dan ternyata Tommy mengambil 2 miliar lebih. Dan itu masuk ke rekening pribadinya. 2 miliar? 2 miliar, Pak. Kenapa Pak Indra mengasihnya? Kalau menurut Pak Indra, karena ada perintah dari Pak Prayogo. Betul, tapi kan tidak seenaknya dia menggunakan uang perusahaan. Begini saja, Pak. Nanti kalau Pak Prayogo sudah dapat tahanan luar, kita tuntut Tommy. Masih bisa diatasi. Saya ingin tahu bagaimana kabar Pak Yusuf. Bagus. Bagus, Pak. Bagus. Dia lagi menyusun prosesnya. Sekarang di polisi ada fakta baru. Mereka menemukan perhiasannya Yeni yang jatuh di halaman di depan rumah Bapak. Nah, polisi memperkirakan bahwa ada orang lain yang masuk ke rumah Bapak. Jadi sekarang no problem untuk Pak Yusuf untuk mengurus tanah luar. Kalau saya bilang minggu ini kita ketemu lagi di luar. Itulah yang saya harapkan, Pak. Pasti. Terima kasih, Pak Robert. Ada satu hal lagi yang saya ingin menanyakan. Andiani pesan tentang statusnya. Dia minta pertimbangan Pak Prayogo tentang statusnya yang sekarang. Ngomong-ngomong, Dewi sekarang tinggal sama dia untuk menemani dia. Bagaimana maksud Pak Robert? Ya, maksudnya begini, Pak. Andiani mau minta cerai cepat-cepat sebelum Tommy menuntut macam-macam. Nah, kalau saya bilang, ya sebaiknya. Kalau Pak Prayogo mau, saya bisa mewakili Andiani untuk mengurus perceraian. Oke. Ya, itu terserah Pak Robert lah bagaimana yang sebaiknya. Tapi bagaimana dengan bayinya? Sulit, Pak, sulit. Saya rasa itu kita serahkan kepada Andiani. Ini mau bagaimana, apa mau digugurkan atau... Selamat malam. Malam, Om. Udah makan? Baru saja. Gimana kamu sama Tante Dewi? Senang? Iya, Om.
Kok nggak beli buah-buahan sih, Pak? Lupa. Habis saya buru-buru mau ketemu dengan Andiani. An? Nih. Buat apa nih, Om? Ini surat cerai untuk perceraian kamu dengan Tommy. An, tidak perlu bilang apa-apa. Om sudah bicara dengan Papa dan Papa menyarankan begitu. Om tahu ini beban untuk kamu. Iya. Tapi kamu harus lakukan sebelum Tommy menuntut kamu. Ya. Tom, hati-hati ya. Dikira gampang kali mau cerai. Andiani, apa-apaan kamu? Kau pikir saya mau tanda tangan surat cerai? Gampang bener. Perkawinan kita nggak bisa bubar gara-gara selembar surat ini. Ada urusan apa kamu berani-beraninya masuk rumah ini? An, tenang. Duduk, Tom. Kita bicarakan baik-baik. Nggak usah, Tante Dewi. An, asal kamu tahu, saya masih mencintai kamu. Seluruh hidup saya selama ini untuk kamu. Jadi sampai kapanpun saya tidak akan menceraikan kamu. Maaf, Tom. Saya udah nggak mau denger omongan kamu lagi. Saya tetap pada pendirian saya. Saya minta cerai. Halo. Oh, Dewi. Kenapa nih? Tommy datang. Dia tidak mau menandatangani surat cerai. Kenapa? Apa alasannya dia? Dia bilang dia masih mencintai Andiani. Andiani di mana sekarang? Ada di kamar. Ya. Oke, nanti saya beresin bajingan itu tuh. Sudahlah, Robert. Kita jangan ikut campur urusan rumah tangga orang. Saya nggak setuju. Dewi. Saya membela hak Andiani. Saya anggap Andiani anak saya sendiri, ngerti? Jadi, biar saya yang urus. Oke, Dewi. Nanti kamu kesini nggak? Tunggu aja, sebentar lagi saya ke sana. Ya, saya akan bawa buah-buahan untuk kalian. Ya? Oke, Dewi sayang. Oke. Sampai nanti. Saya akan menyingkirkan itu bajingan. Saya nggak bisa ngerti keterangan Pak Robert. Saya pikir ini kan urusan mereka antara Tommy dengan Andiani. Jadi kita sebagai orang tua tidak usahlah ikut campur urusan mereka. Maaf, Bu. Saya harus ikut campur karena saya bertanggung jawab atas keselamatan Andiani dan kekayaannya. Saya benci kamu, kamu penipu. Saya nggak mau lihat muka kamu lagi di sini. An,